Beradab sama guru, adab sama orang tua, beradab sama mursyid kita harus sekali. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu belajar adab sama ustaznya. Ustaz beliau siapa? Sendiri. Dua suara ada. Yang lain? Mereka katakan Imam Malik. Angkatan tangan ya. Angkat tangan. Siapa yang katakan gurunya Sayyidina Imam Malik radhiyallahu anhu? Oh, malu. Mungkin tidak berani. Enggak tahu. Oke, siapa? Ya, benar. Masya Allah. Guru beliau itu adalah Sayyidina Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu belajar adab sama gurunya 20 tahun. Berapa? Adab, bukan nahwu, saraf, fikih yang lain. Itu beda. Nanti dulu beliau belajar adab sama gurunya 20 tahun. Bukan main-main ini. Bukan bercanda. 20 tahun belajar adab saja. Lihatlah imam kita di mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau belajar adab 20 tahun. Apakah kita belajar adab 1 tahun? Nah. Belum belajar. Adab itu penting sekali. Ikatan di antara murid dan ustaz. Kalau menjadi kuat, santri itu berkembang. Kalau ikatan di antara murid dan guru menjadi lemah atau pecah, dia tidak bisa berkembang di jalan ilmu agama. Kenapa kebanyakan santri tidak menjadi ulama besar di seluruh dunia? Di seluruh dunia ada pondok pesantren banyak, daya-daya banyak. Daya-daya ini penuh dengan santri, tapi sebagian menjadi ulama besar, tapi kebanyakan tidak jadi. Sebab apa? Ada 2 sebab. Al-Jazari A'zami rahimahullah ta'ala, beliau ulama besar dari India. Beliau katakan ada 2 sebab untuk hilang ilmu agama dari bumi ini. Yang pertama, tidak adab sama guru. Yang pertama, tidak ada adab sama guru. Kita mengira apa? Adab itu hanya cium tangan guru. Ini hanya adab. Boleh. Ini juga berkah. Kita dapatkan berkah dari guru kita dengan cium tangan. Hendaklah kita melakukan. Tapi bukan ini hanya adab. Adab yang lain juga ada. Hendaklah kita memfokuskan kepada adab-adab yang lain. Apa itu? Hendaklah kita beradab dengan hati, dengan senang hati. Zahiran wa batinan. Zahir dan dengan hati. Apakah kita berdoa untuk ustaz kita setiap hari? Kalau tidak, bagaimana kita dapatkan berkah dari ustaz? Hendaklah kita berdoa setiap hari untuk ustaz, untuk orang tua, untuk mursyid kita. Tapi kita malas untuk berdoa kepada Allah untuk guru kita. Tidak cocok, tidak bagus ini. Kita tinggalkan doa untuk ustaz kita, guru kita. Cara yang lain, apakah kita mentaati kepada ustaz?
Ustaz setiap hari memberikan PR. PR. Hafallah halaman ini atau kaidah-kaidah an-nahwiyah atau sarfiyah atau fiqhiyah. Apakah kita besok mendengarkan kepada Ustaz? Kalau kita mendengarkan, ini juga adab. Namanya mentaati kepada Ustaz. Ini juga adab. Kalau kita tidak mendengarkan, kita malas, kita tidur, kita main-main dengan HP atau main-main dengan santri-santri yang lain, dan kita buang-buang waktu, dan besok Ustaz memerintah, berdirilah dan dengarkanlah PR yang kemarin. Ustaz, saya malas, saya tidak bisa menghafal, tidak bisa murajaah. Ustaz marah, Ustaz kecewa. Harus. Ini masalah kita, masalah santri. Ini tidak adab ini. Kita mengira cium tangan saja ini adab sama Ustaz. Mentaati kepada Ustaz ini juga adab. Hendaklah kita murajaah, menghafal, baca, dan mendengarkan kepada Ustaz. Ini adab juga. Yang selanjutnya, hendaklah kita menunggu kepada Ustaz. Menunggu Ustaz kapan beliau memerintah kepada saya untuk tugas pribadi beliau. Walaupun beliau katakan, cucilah motor saya, hendaklah kita mencuci motornya dengan senang hati, bukan dengan kecewa hati atau marah-marah hati. Kenapa Ustaz memerintah kepada saya? Ada santri-santri yang lain juga ada. Saya datang sini untuk mencuci motor Ustaz. Saya datang sini untuk belajar ilmu agama. Ini salah. Ini tidak adab. Tidak adab ini. Zahiran Anda mencuci motor beliau, tapi hakikatan Anda dapatkan berkah dari Ustaz. Ini ikatan di antara murid dan Ustaz. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini alhamdulillah Ustaz saya, guru saya memerintah kepada saya untuk cuci motornya. Alhamdulillah. Beliau katakan, berilah ini, belajarlah ini. Hadir Ustaz, labbaik Ustaz. Hendaklah begini, bukan dengan kecewa hati. Kenapa Ustaz memerintah setiap hari kepada saya? Ada santri-santri yang lain juga. Ini kesempatan yang emas. Hendaklah kita menunggu kapan Ustaz memerintah kepada kita. Kalau Anda mau berkembang di memperoleh ilmu agama, di jalan memperoleh ilmu agama, hendaklah Anda beradab sama Ustaz dan Anda jadikan ikatan kuat di antara Anda dan Ustaz. Kalau tanpa ini tidak bisa kita dapatkan berkah. Yang kedua, tidak adab sama kitab. Hendaklah kita beradab sama kitab juga, sama buku. Kalau Quran itu paling utama kitab, paling utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita tidak letakkan atas lantai. Karena kita letakkan kaki atas lantai, hendaklah kita letakkan atas meja dan pegang bukan begini,